Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali ke Abam episode 567. Ya, kiranya Tuhan memberi saya hikmat dan marifat untuk menjawab pertanyaan ini. Tuhan tolong. Dari wanita usia 21 tahun masih single. Saya mau bertanya, apakah kita sebagai orang Kristen boleh memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Dan terus yang kedua, apakah boleh menjual minuman keras dan rokok? Yang pertama, jika itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya, tidak menjadi batu sandungan, tidak masalah. Paulus yang mengatakan tidak ada berhala atau ilah, hanya satu Allah. Tetapi kalau itu menjadi batu sandungan, orang Kristen melihat saudara makan makanan penyembahan berhala, jangan makan. Nah, kalau saya pribadi, terus terang kalau makan makanan yang mantan dipersembahkan kepada berhala itu tidak sejahtera, maka biasanya saya menghindarinya. Entah, mungkin secara psikologi ya. Tetapi kalau dalam pertemuan keluarga besar dan semua harus makan, ya makan saja. Tapi kalau bisa menghindari, hindari. Yang berikutnya, apakah boleh menjual minuman keras dan rokok? Ini dua item yang berbeda ya. Rokok, Anda kalau punya supermarket, Anda punya minimarket, Anda punya warung, yang memang harus menjual jasa untuk orang, tidak masalah. Tapi kalau Anda di lingkungan orang-orang Kristen semua anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, sebaiknya tidak kamu meracuni anak Allah. Ya, minuman keras itu memiliki kadar. Ada wine yang bisa diminum untuk menyegarkan tubuh dan wine yang diminum dalam dosis tertentu bisa baik untuk jantung. Begitu kata ahli. Tapi kalau minuman keras atau miras yang membuat orang mabok dan biasanya itu oplosan misalnya atau melampaui batas minimum alkohol, jangan. Menjual minuman keras, kalau Anda punya supermarket, Anda punya hotel, Anda tidak bisa menghindarinya. Tapi kalau Anda khusus menjual minuman keras, sebaiknya tidak atau seharusnya tidak. Ya, oke. Apalagi di lingkungan orang-orang percaya, Anda tidak boleh menjual minuman keras sama sekali. Kalau di lingkungan orang-orang yang majemuk, ada cuma jual jasa. Misalnya Anda ada di Bali, Anda punya minimarket, ya, punya hotel ya jual minuman keras. Tapi ingat jangan melampaui kadar alkohol yang dilarang pemerintah atau yang itu membahayakan untuk masyarakat. Saya kira cukup. Pertanyaan kedua dari wanita usia 40 tahun ya, sudah cerai. Saya mau mendaftar anak saya untuk sekolah SMU Pak Erastus. Sekarang ini anak saya mau ujian akhir semester SMA kelas 3. Anak saya memilih pindah ke Jakarta yang sebelumnya sekolah di Bangka. Mau tinggal sama papanya. Saya sudah sampai ke papanya, mantan suami, untuk bisa sekolah SMU Pak Erastus. Mantan suami bertanya, apakah ada keringanan biaya sekolah SMU di Pak Erastus? Terima kasih. Selalu ada keringanan biaya, selalu ada. Dan kalau anaknya pintar, benar-benar cerdas, jadi anak saya. Kalau jadi anak saya nanggung.
Tetapi kalau seseorang punya uang, keluarga mampu, jangan gratis, jangan minta keringanan demi yang lain. Dengan senang hati saya menyambut dan langsung akan dihubungi. Ya, bawalah ke Jakarta dan saya akan mendidik anakmu dan ini kehormatan ya. Nanti staf saya langsung menghubungi Anda. Puji Tuhan. Pertanyaan berikut, pria usia 30 tahun. Apakah iblis, setan, dan roh jahat itu makhluk-makhluk ciptaan Tuhan juga? Ya. Pada mulanya iblis atau diabolos dalam bahasa Yunani, setan dalam bahasa Ibrani, sintetnon, 3 huruf itu diciptakan oleh Allah. Pada mulanya dia adalah kerub atau dekat kerub ya, yang disebut Hillel bin Sahar ketika memberontak lalu menjadi musuh Allah. Adapun roh jahat itu kemungkinan adalah sebagian besar adalah malaikat-malaikat yang jatuh, tapi juga kemungkinan roh-roh orang mati yang tidak mendapat tempat di hadapan Allah yang dalam kekuasaan iblis masih mungkin ya bergentayangan di bumi yang menjadi alat kuasa kegelapan. Oke, puji Tuhan, cukup. Dari wanita usia 36 tahun. Salam Pak Era, saya sudah pernah bertanya ke program Abam mengenai atasan saya yang selingkuh dengan manajer divisi lain di kantor. Saat itu Bapak langsung menghubungi saya melalui sambungan telepon. Saya masih ingat Bapak menasih saya untuk tetap bertahan di kantor tempat saya bekerja, jangan keluar. Dan melakukan pendekatan ke atasan saya untuk memberikan khotbah-khotbah Pak Eras. Namun hal itu sangat mustahil untuk saya lakukan karena semakin hari atasan saya tambah menjadi. Sekarang ini keadaannya semakin tidak terkendali. Atasan saya itu berani membayar siapapun yang ada di pihak dia untuk menutupi kasus perselingkuhannya itu. Sampai-sampai rekan kerja saya diberikan motor dan uang jajan lain-lain. Jadi ada beberapa teman satu divisi dengan saya yang sudah mendapatkan sesuatu atau sogokan dalam tanda kutip dari atasan saya, dan sekarang secara tidak langsung mereka jadi berbalik mendukung kelakuan yang salah dari atasan saya. Sedangkan saya yang tidak mau diajak ikut kompromi dengan beliau dibuat tidak nyaman di lingkungan kantor. Bahkan saya sudah difitnah dengan mengadu domba saya ke rekan kerja yang lain. Saya tahu karena ada yang memberitahu saya hanya berserah kepada Tuhan. Saat ini saya doa puasa juga sambil tetap bertahan di tempat bekerja. Bantu doa saya ya Pak, saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Terima kasih. Kamu di pihak yang benar nak. Kamu pasti dibela Tuhan, pasti. Tidak mungkin tupai tidak jatuh ke tanah, apalagi tupainya tupai sakit, entah cacat kaki atau apa. Ini atasanmu ini, dia bukan pemilik perusahaan, ambruk nanti. Tetaplah di situ nak. Tuhan menyertai kamu. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kamu difitnah, dibully dan lain-lain, diam. Ingat jurus yang saya ajarkan, diam yang pertama, kedua, diam, yang ketiga, diam. Tuhan akan beracara. Saya bangga memiliki memiliki persaudaraan dengan kamu. Kamu usianya masih 36, ini seusia anak saya, kamu jadi anak rohani saya. Saya bangga. I'm proud of you. You will be strong in the Lord, ya. Be strong always in the Lord. God will give you strength, ya, and ability to overcome every problem you face. Amin. Dari wanita di Riau. Salam kenal, saya suka mendengar khotbah Bapak di YouTube. Pada satu khotbah Bapak ada saya dengar tentang sekolah SMA di Jakarta. Saya masih di kelas 3 SMP. Tapi saya dari keluarga orang tidak mampu, punya cita-cita yang menjadi orang yang berhasil, membahagiakan orang tua. Saya tertarik pada sekolah Bapak. Ini langsung ditelepon. Anak ini masih muda, ya. Kalau kamu sampai di tes tidak masuk di STT Ekumene, STT Ekumene
Christian High School ya, bukan. Kamu belum masuk STT ya. Kalau kamu tidak diterima di SMU saya pun, kamu akan sekolah di sekolah yang baik. Saya akan sekolahkan kamu ya. Kamu akan saya tampung di rumah yang baik ya. Kamu asal nurut Om Eras ya. Kamu akan jadi orang hebat, entah pengacara, entah ya apa tenaga medis atau pendeta atau guru ya. Langsung dihubungi hari ini. Buka ya handphonenya ya. Mestinya nomor telepon mamanya harus taruh juga di sini ya. Saya senang anak muda begini nih. Mantap, ini masih kelas 3 SMP. Pengen jadi orang sukses ke Jakarta. Tenang nak, kamu jadi anak saya nanti. Yang penting kamu jadi hamba Tuhan ya. Tidak harus jadi pendeta, jadi pedagang bisa, jadi tenaga medis bisa, jadi pengacara bisa. Tuhan mencari orang-orang seperti ini. Nah, kepada Bapak Ibu, visi kami jelas ya. Kami menampung 500 mahasiswa. 3 kali makan sehari dengan seluruh kebutuhannya, transport dan lain-lain. Bayangkan berapa miliar setiap bulan. Kalau saudara mendukung, dukunglah. Dukunglah ya. Doakan saudaraku. Dan ini proyek baru. Jadi untuk anak SLTA yang akan saya besarkan. Ya. Tentu tidak saya sendiri, tapi staf saya. Oke. Pak, saya sudah ikuti Bapak dalam gereja GSKI selama 6 bulan ini. Ini pertanyaan dari wanita usia 22 tahun. Keren ya. Kebetulan saya kenal Bapak dari calon suami saya, di mana calon suami saya begitu sangat memperkenalkan sosok Bapak yang begitu bijak dalam segala hal. Di sini saya mau bertanya, saya terlahir dari keluarga Islam campuran yang di mana dalam keluarga saya ada berbagai jenis agama. Namun saya sendiri dari KK, KTP dan surat lainnya tertulis Islam. Namun semenjak menginjak SMA, hati saya memiliki feeling begitu kuat kepada Yesus sampai sekarang ini. Kalau sekarang saya sudah bekerja. Namun Pak, permasalahannya keluarga inti saya belum mengetahui jika saya berbeda dari mereka, yang mana berbeda ini adalah agama. Karena jika mereka tahu ada kemungkinan saya akan mengecewakan mereka. Pak, saya bingung harus gimana. Jika jujur saya akan mendapatkan konsekuensi, dan jika tidak jujur saya tidak jujur, saya mau sampai kapan menutupi ini. Dan saya dan calon suami saya sudah planning akan menikah Pak. Akan tetapi yang jadi masalah ini keluarga Pak. Baiknya seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak Eras. Semoga saya bisa bertemu dan bertegur sapa dengan Bapak secara langsung dan ingin doakan. Sebab saya begitu kagum dengan sosok Pak Eras dan saya selalu mengikuti doa pagi. Kamu punya masalah yang akan saya ikut ambil bagian. Kamu masalah ini ya. Soal pemberkatan nikah dan lain-lain, kalau kamu di Jakarta saya akan memfasilitasi. Nah, kamu jangan takut mengecewakan mereka. Itu resiko. Tuhan menghendaki, Tuhan Yesus menginginkan kita jujur mengaku iman kita. Untuk sementara waktu kamu sembunyikan tidak apa-apa. Tapi satu kali kamu harus mengaku bahwa kamu menjadi orang percaya dengan segala resiko yang harus kamu pikul. Dan memikul risiko karena percaya Yesus itu kemuliaan. Dan saya sebagai Bapak rohanimu akan mendampingi kamu. Tidak boleh tidak jujur. Iman harus dinyatakan. Bahkan kamu mesti punya kerinduan. Keluargamu juga bisa mengenal juru selamat. Dan dikembalikan ke rancangan semula. Menjadi manusia sempurna. Tuhan memberkati. Dari NN usia 28 tahun pria. Salam Pak Eras, di Abam episode 537 terdapat cerita dari seorang ibu yang tidak bisa konsentrasi mengikuti doa pagi karena harus mempersiapkan kebutuhan rumah tangga dan pergi bekerja. Saya jadi terpikir suatu usulan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak beserta tim Truth ID. Kira-kira apakah bisa program live streaming doa pagi jam 5 diputar ulang di YouTube Truth ID pada malam harinya supaya orang-orang yang mengalami kasus yang serupa seperti ibu ini masih bisa mengikuti doa tersebut. Demikian Pak usulan saya.
Mohon maaf apabila kurang berkenan. Million thanks. Beribu terima kasih untuk yang menyampaikan ide ini. Yang pertama, sementara ini komitmen kami jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat tidak bisa kami ulangi. Karena kami mendidik, mengajak setiap orang untuk disiplin waktu. Saya mengerti hal ini akan menjadi kesulitan bagi mereka yang tidak bisa karena bekerja atau mungkin di luar negeri pada waktu jam kerja. Tetapi kalau kami memutar ulang, nanti ada kecenderungan orang tidak disiplin bangun pagi, khusus bagi yang di Indonesia. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, masih ada doa-doa yang lain. Ya, kami masih memiliki pelayanan doa, puasa, Jumat paling tidak itu bisa ikut. Yang kedua, masing-masing individu bisa merekam. Karena ini bisa direkam. Ya, lebih baik direkam daripada kami menayang ulang. Tapi kepedulian Anda ini luar biasa. I appreciate you. Sincerely I appreciate you. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Dari perempuan usia 31 tahun belum menikah, karyawan swasta. Salam Pak Era, saya tinggal di Bogor, tapi menumpang di rumah sahabat saya yang mamanya mengalami kepahitan karena keluarga dan anaknya suka mabuk-mabukan. Di rumah sahabat saya mamanya mengalami kepahitan ya. Kasihan ya. Banyak ya orang tua yang di hari tuanya mengalami kepahitan karena anaknya tidak hidup di dalam kebenaran ya. Ini terus terang ya menyedihkan ya. Oke. Saya teruskan ya. Di kesempatan kali ini saya sedang butuh arahan dari Bapak dan tentu saya bergumul terus tentang masalah ini dengan Tuhan Pak lewat doa, dan saya biasakan puasa tiap hari Kamis. Kakak sahabat saya tidak kunjung terlepas dari pengaruh alkoholnya. Malah makin parah dan membuat mama dari sahabat saya itu menjadi stres sekali karena dia jadi kurang tidur ya. Bisa sehari tidur, bisa sehari nggak tidur dengan benar. Waktu itu saya lupa info usia mama sahabat saya itu sudah 70 tahun dan kakak sahabat saya sekitar 40. Kakak sahabat saya sekitar 40 tahun dan belum menikah. Pekerjaannya sebagai tukang parkir di minimarket, dan di rumah itu sahabat saya jadi tulang punggung karena penghasilannya sebagai tukang parkir lebih banyak untuk kesenangan pribadinya. Yang saya mau tanyakan, apakah bijak apabila saya membawa sahabat saya dan mamanya untuk tinggal di Bogor tanpa mengajak kakaknya dan patungan dengan sahabat saya menyewakan kos-kosan untuk kakaknya di dekat tempat tinggal sekarang, Bekasi, jika kami pindah. Kebetulan di Bogor saya hanya tinggal bersama satu kakak saya. Kamu rundingkan dulu dengan kakak kamu ya. Lalu mengenai tanpa mengajak kakaknya, ini kamu juga gumuli dalam doa karena saya tidak tahu apa alasan kamu. Apakah dia yang mabuk-mabukan ini atau dia hanya kurang baik karakternya. Saya coba baca ulang supaya teliti. Kakak sahabat saya tidak kunjung terlepas dari pengaruh alkohol. Oh gitu. Malah makin parah dan membuat mama dari sahabat saya itu menjadi stres sekali karena dia jadi kurang tidur. Waktu itu saya lupa info usia mama 70 tahun. Pekerjaan sebagai tukang parkir. Udah usia 46 tahun, belum menikah. Pekerjaan sebagai tukang parkir. Oke. Saya kira sudah saatnya mama hidup tanpa anak yang merongrong. Usia 46 tahun mestinya sudah tidak menjadi beban. Dengan membaca ini saya setuju kalau kamu tidak usah mengajak kakaknya. Ya, bawa mama dan sahabatmu biar mengakhiri sisa umur hidupnya dalam kesenangan.
dan kakaknya itu biar kos saja. Mestinya dia sudah bisa mandiri. Orang tua harus berani melepaskan anaknya. Entah jadi apa, dia sudah saatnya memikul bebannya sendiri dan bertanggung jawab atas hidupnya. Bijak kamu tidak mengikutkan kakaknya, karena kakaknya ya tidak bermoral baik, ya, tidak bermental baik dan menyusahkan orang tua. Apakah jika jadi tinggal di Bogor, sahabat saya perlu resign dari pekerjaannya di Jakarta dan buka usaha kecil-kecilan dari uang BPJS sambil menjaga orang tuanya di Bogor? Nah, ini masalah. Di Jakarta berapa gajinya? Lalu jualan kecil-kecilan itu apa yang dijual? Lalu prospeknya ada tidak? Pertimbangkan dengan baik dan jangan gegabah. Bogor Jakarta bisa ditempuh pakai kereta api dan banyak orang kerja dari Bogor ke Jakarta tidak masalah. Jadi selama masih mungkin kerja di Jakarta sambil mempersiapkan usaha kecil-kecilan itu dan melihat prospeknya. Kami sudah beberapa kali open PO untuk buat beberapa macam makanan seperti salad buah dan seperti masakan seperti rica-rica ayam karena kebetulan sahabat saya dan mamanya ini memang pandai memasak. Sebagai tambahan informasi, situasi kantor kami juga sudah rusak, Pak. Terlalu banyak fitnah, omongan yang sering diputar balikan, dan banyak hal-hal yang tidak transparan, terutama masalah gaji. Bahkan kami juga sempat diisukan lesbian, tapi tidak terang-terangan, Pak. Cuma karena kami tidak merasa itu benar, kami berlagak gila saja menghadapi orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Kasihan ya. Tapi kamu orang baik. Kamu akan dilindungi Tuhan, nak. Kamu akan dilindungi Tuhan, ya. Usiamu 31 tahun. Kamu orang baik. Orang seperti kamu akan dilindungi Tuhan secara khusus dan istimewa. Ada keharuan sedikit di hati saya membaca ini, melihat profilmu orang baik. Kamu tidak akan ditinggalkan Tuhan, kamu akan dibela Tuhan. Mengenai pekerjaan yang ada di kantormu, kamu bertahan sebentar sambil mempersiapkan usaha masakan tadi, ya. Kalau ada prospek dan kelihatan ada simptom gejala maju, baru kamu putuskan berhenti kerja. Kalau belum, tetaplah bekerja. Bogor Jakarta bisa ditempuh. Yang penting kita menikmati, ya. Mohon arahannya ya Pak dan oke. Saya bersyukur jadi bagian dari GSKI dan menjadikan Pak Era sebagai panutan untuk hidup seperti Tuhan Yesus, hidup di zaman yang rusak ini. Karena saya sulit sekali untuk bisa mendapatkan sosok pribadi yang selalu berjuang untuk menghidupkan kehidupan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Oke, Tuhan memberkati ya. Saya senang membaca ini. Dari pria usia 32 tahun, saya merasakan nafsu sesama, tapi saya berusaha tidak melakukannya. Saya tamatan satu pak pendidikan agama Kristen ya. Oh, saya tamatan satu pak itu ya mungkin. Satunya apa enggak tahu ini. Satu IT atau manajemen. Rencana saya mau menikah di bulan 6 ini dengan pasangan saya. Tetapi sampai sekarang ini belum ada rasa untuk dia. Bagaimana mengatasi ini Pak? Apa yang saya perbuat? Oke. Saya salut kamu berusaha untuk menyembuhkan dirimu. Ini luar biasa. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga memulihkan pria ini menjadi pria yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, direkod kembali pria ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kamu tetap berjuang, lalu kamu harus bisa mendekati pasanganmu, kamu bangkitkan gairahmu, ya. Saya lihat kamu orang yang takut Tuhan, ya. Walaupun kamu menyukai sejenis ya, tetapi kamu tidak praktek. Kiranya Tuhan memulihkan keadaanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemungkinan kamu dipulihkan, kamu bisa punya nafsu terhadap lawan jenis, tapi juga bisa masih punya nafsu terhadap sesama jenis.
kamu akan memiliki dua nafsu ini. Tetapi nafsumu terhadap sesama jenis harus kamu matikan secara bertahap sampai kamu bisa membangun cinta dengan lawan jenis, yaitu pasanganmu sendiri. Sementara usiamu akan meninggi terus, kamu bersiap-siap masuk langit baru, bumi baru. Tuhan akan menyembuhkan total. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Dari wanita usia 43 tahun, Salam Pak Pendeta, apakah saya anak yang durhaka karena saya memilih Yesus dan meninggalkan orang tua saya? Saya tersisih dari orang tua dan saudara. Saya membuka usaha, tapi usaha ini jalan di tempat tidak berkembang, malah hutang semakin banyak, 1,7 miliar, utang bank dan rentenir. Yang tertekan, saya tertekan. Saya mencoba menjual aset tidak laku-laku. Silih berganti pergumulan saya hadapi, mulai utang, plus suami yang saat ini sudah sakit, saudara saya yang berkata pada saya durhaka, berdosa sehingga saya seperti ini. Kadang saya menangis dalam doa minta ampun sama Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu memilih Yesus itu tidak salah. Bukan pengkhianatan kepada orang tua. Kalau kamu dituduh saudaramu sebagai mendurhaka, kamu tidak usah tanggapi. Itu bahasa dunia dan tidak bisa tidak kamu mendapat cap itu. Mengenai hutangmu, cara nasihat saya adalah kamu datang ke bank dan membicarakan keadaanmu supaya bisa di-reschedule lagi. Ya. Kepada rentenir kamu harus katakan kamu sudah tidak bisa membayar. Rentenir tidak akan bisa berbuat banyak kecuali mengintimidasi kamu dengan debt collector. Dan kalau mereka melakukan hal yang melanggar hukum, kamu cukup punya alasan melaporkannya ke polisi. Ke rentenir kamu akan berkata, saya nggak bisa bayar lagi, jangan bergulung lagi bunganya. Dengan bank kamu bisa datang dan mereschedule hutang kamu. Sementara itu kamu jual aset-aset kamu. Tuhan buka jalan. Pintu yang tertutup dibuka dalam nama Yesus Kristus. Semua usaha kuasa gelap untuk merusak kehidupan keluarga ini, saya hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, pintu yang tertutup terbuka. Amin. Jalani hidupmu. Kita sudah berdoa dan Tuhan pasti tolong. Salam Om Eras, ini dari pria wanita usia 20 tahun. Wanita usia 20 tahun. Salam Om Eras, saya punya kecanduan menunda Om Eras. Kecanduan. Saya sudah berusaha berhenti untuk tidak menunda. Saya berkomitmen untuk doa pagi, tapi malah menunda lagi Om Eras. Saya coba lagi, selalu gagal. Akhirnya saya merasa bersalah dan berdoa menangis minta ampun pada Tuhan. Tapi saya ulangi lagi Om. Apa yang harus aku lakukan agar bisa lepas menunda? Tolong saya Om Eras. Makasih banyak ya Om. Semoga keluarga Om Eras diberkati Tuhan. Oke. Nak, kamu masih muda tapi kamu sudah punya tekad untuk berjuang seperti ini luar biasa ya. Saya salut kepadamu nak. Kamu coba lagi. Ya. Oleh sebab itu saran saya kamu jangan tidur kemalaman. Ini pasti masalahnya kamu tidurnya kurang. Kalau kamu tidak bisa tidur, kamu cari obat tidur yang namanya olahraga. Olahraga itu obat tidur yang canggih. Saya sudah mempelajarinya. Kalau olahraga tidurnya nyenyak, tidak bangun-bangun. Besok paginya baru fresh. Oke? Ya jangan tidur malam. Jangan terikat dengan gadget dan lain-lain sampai kamu nggak bisa tidur. Jadi rahasia bisa tidur itu gadget dimatikan, TV dimatikan. Anggap semua masalah sudah selesai hari itu. Teduhkan jiwamu untuk mempersiapkan doa pagi. Tuhan sayang kamu nak. Tuhan pasti memberkati kamu. Saudara, sampai di sini episode ini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID dan doa bersama saya jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Amin.